Hai, kalian lagi membicarakan apa? Ini lagi bahas kejadian gempa. Ngomong-ngomong soal gempa yang di Palu kemarin, kalian di mana? Soalnya saya kan sementara di Jakarta, jadi getarannya nggak kerasa. Tapi saya kaget loh dengar beritanya. Ya ampun, waktu gempa saya berada di Palu. Getarannya cukup kuat. Alhamdulillah saya tidak kenapa-kenapa. Waktu itu saya di Tarakan sih. Getarannya cukup terasa. Ah, masa? Getarannya sampai Pulau Kalimantan? Saya saat itu berada di Toli-Toli. Getarannya sih cukup kuat, tapi tidak sekuat di Palu. Menurut beritanya, pusatnya berada di Donggala. Kok beda-beda? Aku penasaran ya, bagaimana cara menentukan daerah mana saja yang ikut merasakan getarannya? Ya. Indonesia terletak di antara pertemuan dua lempeng yang menyebabkan sering terjadi gejala tektonik seperti gempa bumi. Pada tanggal 28 September 2018, terjadi gempa bumi di Sulawesi Tengah dengan pusat terletak di Donggala. Gempa tersebut dirasakan oleh masyarakat Palu hingga masyarakat Toli-Toli. Tahukah Anda, gempa bumi menghasilkan getaran yang berbentuk lingkaran, sehingga dari titik pusat sampai ke daerah terdampak gempa dapat diprediksi dengan menggunakan persamaan lingkaran yang berpusat titik A, B. Lingkaran merupakan himpunan semua titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang tersebut. Titik tetap tersebut dinamakan sebagai pusat lingkaran, sedangkan jarak dari suatu titik pada lingkaran ke titik pusat dinamakan jari-jari lingkaran. Berikut merupakan contoh benda yang berhubungan dengan lingkaran, seperti kincir air, jam dinding, dan kerangka pelindung kipas angin. Perhatikan ilustrasi pada koordinat kartesius yang menunjukkan lingkaran dengan pusat O, A, B dan titik P, X, Y yang merupakan sebuah titik pada lingkaran. Andaikan lingkaran melalui titik P, X, Y, pusat O, A, B, maka panjang jari-jari sama dengan OP dapat ditentukan dengan rumus jarak OP sama dengan R sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat, di mana O X1, Y1 sama dengan O A, B dan P X2, Y2 sama dengan O X, Y, sehingga OP sama dengan R sama dengan akar X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat. Jadi, persamaan lingkaran yang berpusat di P, A, B dan berjari-jari R adalah X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Contoh titik pusat gempa yang terjadi pada suatu daerah terletak pada koordinat peta 12,20 dan memiliki radius 50 km. A. Tentukan persamaan yang memodelkan jangkauan maksimum dari gempa tersebut. B. Apakah suatu daerah yang terletak pada titik koordinat peta 36,13 juga merasakan gempa tersebut? Jawaban: diketahui pusat gempa terletak pada koordinat O, A, B sama dengan O 12,20 dan radius gempa R sama dengan 50 km. Ditanya, A. Bagaimana persamaan jangkauan maksimum gempa? B. Apakah daerah yang terletak pada koordinat 36,13 juga merasakan gempa? Penyelesaian. A.
getaran yang dihasilkan dari suatu titik pusat gempa berbentuk lingkaran, maka jangkauan maksimum gempa dapat dimodelkan dengan menggunakan persamaan lingkaran dengan titik pusat O 12,20 dan R sama dengan 50 km. Sehingga X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. X kurang 12 kuadrat tambah Y kurang 20 kuadrat sama dengan 50 kuadrat. Maka X kurang 12 kuadrat tambah Y kurang 20 kuadrat sama dengan 2500. Jadi, persamaan jangkauan maksimum gempa tersebut adalah X kurang 12 kuadrat ditambah Y kurang 20 kuadrat sama dengan 2500. B. Untuk menentukan suatu daerah ikut merasakan gempa, dapat digunakan persamaan jangkauan maksimum gempa, yaitu R sama dengan akar X kurang 12 kuadrat ditambah Y kurang 20 kuadrat dengan R1 sama dengan 50 km, di mana X, Y sama dengan 36,13 disubstitusikan dalam persamaan, sehingga diperoleh R2 sama dengan akar 36 kurang 12 kuadrat ditambah 13 kurang 20 kuadrat, maka R2 sama dengan akar 24 kuadrat tambah min 7 kuadrat, sehingga R2 sama dengan akar 576 ditambah 49. R2 sama dengan akar 625. R2 sama dengan 25 km. Karena R2 sama dengan 25 km kurang dari 50 km sama dengan R1, maka daerah yang terletak pada koordinat 36,13 ikut merasakan gempa tersebut.